Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh Nusantara dan luar negeri, kita lagi ada di kantor DPC SBSI 92 Kabupaten Serang. Hari ini bangsa Indonesia kembali lagi menangis karena tragedi sepak bola kembali terjadi di Kanjuruhan, Malang. Antar pertandingan antara PS Persebaya melawan Arema Malang. Yang terupdate hari ini sudah menewaskan sekitar 180 orang. Dan tentu saja ini menjadi tragedi sepak bola terbesar juga di dunia ini saat ini, karena memakan korban kurang lebih hampir 180 orang. Tentunya ini kita sayangkan ini terjadi di tengah kondisi bangsa kita ini sedang morat-marit. Perekonomian morat-marit, hukum di mana-mana tidak bisa tegak, gitu kan. Belum lagi juga kondisi sosial yang makin hari makin memprihatinkan. Dan kita akan coba dengarkan nanti ulasan dari beberapa aktivis buruh yang sedang membersamai saya. Ada Bu Sunarti, Ketua Umum DPP SBSI 92, juga ada Bu Ngandi Carawali dari Wakil Direktur LBH DPP PPMI. Nah, ini saya mulai dari Bu Sunarti nih. Ya, pada prinsipnya kita turut berbelasungkawa ya, sedih kalau kita lihat, padahal sepak bola adalah sebuah olahraga yang sangat digandrungi di seluruh dunia. Dan tentu saja seharusnya menjadi tempat hiburan bagi kita rakyat-rakyat kecil ini. Ternyata hanya jadi malapetaka bagi kondisi bangsa kita saat ini. Ya, saya persilakan Bu Sunarti. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini bangsa Indonesia, khususnya persepak bolaan, dirundung kemalangan. Ibu Pertiwi menangis karena selama ini supporter bola di seluruh dunia, baru hari ini terjadi di Malang. Semalam kejadiannya, yaitu menewaskan kurang lebih 180 anak bangsa yang dia tidak berdosa. Padahal negara kita sedang dirundung kesulitan, juga tidak baik-baik saja. Apalagi 2 tahun silam COVID melanda bangsa kita. Kondisi perekonomian sangat carut marut, apalagi kondisi perburuhan. Ditambah lagi dengan kehadiran Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan. Baru-baru ini juga rakyat dikagetkan dengan kenaikan BBM jenis Pertalite dan solar. Apa yang harus diperbuat oleh anak bangsa ini ke depan? Apa yang harus kita mencari solusi yang terbaik untuk bangsa ini? Kami adalah cinta kedamaian, kami adalah cinta bangsa ini. Tapi justru hari ini pemerintah maupun DPR dan Presiden Republik Indonesia tidak tanggap tentang jeritan tangisan rakyatnya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga tidak bisa bicara apa-apa. Hanya menahan air mata. Tapi itu juga tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Saya secara pribadi maupun secara organisasi turut berbelasungkawa kepada keluarga korban
yang ada di Malang. Kami turut berdoa dan apa yang mereka sudah terima, mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya. Amin. Dan keluarga atau keluarga korban tabah menghadapi kondisi dan situasi hari ini. Tapi satu hal, saya meminta Presiden Jokowi segera mencabut dan dipecat Kapolda Jawa Timur, Kapolres, Kapolsek, semua yang terkait di acara tersebut. Karena mereka tidak mampu untuk menahan diri, apalagi khususnya Polri. Polisi harusnya bisa menahan diri. Dengan kondisi dan situasi di dalam itu adalah mayoritas anak-anak, pelajar. Apalagi ada semprotan gas air mata, itu justru menambah penderitaan sesak napas mereka. Apapun yang terjadi, seharusnya pihak kepolisian, pihak keamanan mengambil keputusan yang betul-betul bisa mengurangi korban. Kalau hari ini justru apa yang diambil keputusan oleh pihak kepolisian ini adalah salah. Kenapa? Persoalan di kepolisian ini baru-baru ini Sambo dan yang lain-lain. Hari ini terjadi lagi korban nyawa kurang lebih 180. Inilah seharusnya semua introspeksi kepada Bapak Kapolri. Segera ambil keputusan. Kalau memang Bapak tidak mampu, Bapak serahkan, mundur, supaya anak bangsa ke depan ini betul-betul bisa dipimpin, diayomin oleh penegak hukum yang lebih baik. Karena apa? Kalau Bapak tidak berani mengambil keputusan yang tadi saya katakan, segera mengajukan pengunduran diri. Saya rasa itu aja, karena hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Anak bangsa melayang nyawanya kurang lebih 180. Saya tidak lagi tahan untuk menahan air mata dengan jeritan. Inilah, selain Kapolri, Presiden segera membentuk tim pencari fakta yang sebenarnya. Jangan biarkan rakyat semakin menderita dan semakin mereka mengambil keputusan, mengambil langkah hukum. Rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, jadi memang ada, kita lihat mungkin dari sisi protap ya, dalam hal pihak kepolisian, dan kembali menurut kita keliru dalam hal menangani supporter sepak bola kita. Ya walaupun ya supporter sepak bola kita, ya kan, supporter sepak bola mungkin ada salah juga, tetapi mereka adalah kelompok sipil yang tidak bersenjata. Artinya Anda diminta untuk mengamankan jalannya pertandingan, situasi baik itu supporter dan apapun, agar tidak sampai terjadi tindak kekerasan, bukan malah makin menciptakan sebuah kegaduhan di dalam stadion, apalagi menggunakan gas air mata yang jelas-jelas dilarang oleh FIFA. Ini ya akhirnya persepak bolaan kita semakin jelek di mata FIFA. Belum lagi korban yang berjatuhan, dan ini tercatat sebagai tragedi sepak bola terbesar di dunia saat ini. Ini tragedi di Kanjuruhan, di Stadion Kanjuruhan ini tentu saja memalukan persepak bola kita. Ini juga PSSI harus segera berbenah. Bagaimana membuat sebuah liga Indonesia, liga sepak bola kita itu benar-benar bisa menjadi tempat hiburan bagi rakyat. Karena sepak bola ini olahraga yang digandrungi oleh mayoritas masyarakat kita, rakyat Indonesia. Semua hampir cinta sepak bola. Makanya stadionnya besar-besar, karena harus memuat banyak penonton. Tapi di sisi lain lagi-lagi, saya khawatirkan dengan kejadian ini. Saya khawatir bangsa kita ke depannya akan kehilangan institusi Polri. Nah di sini
ada Wakil Direktur LBH DPP PPMI Andi Colowali. Bagaimana menyikapi persoalan tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan supporter sepak bola itu meninggal? Terupdate saat ini sudah 180 dan masih lagi banyak yang dirawat dan bisa saja nanti bertambah. Iya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang memilukan ya, Daeng, karena persepak bolaan kita memang yang diharapkan senantiasa dari waktu ke waktu berkembang hingga bisa menjadi macan Asia pula, itu ternodai ya dengan tragedi ini. Sebelumnya tentu kami ucapkan belasungkawa yang terdalam sedalam-dalamnya dari pihak kami, tentunya selaku organisasi yang juga pecinta sepak bola, dan seluruh rakyat Indonesia tentunya berduka atas hal tersebut, karena tidak ada satupun yang bisa menyatakan bahwa nyawa itu adalah sesuatu hal yang mudah untuk dihilangkan. Itu adalah hak segala individu yang ada untuk tetap bisa hidup dan bebas dan merdeka dalam menjalankan segala aktivitasnya. Terkhususnya dalam persoalan sepak bola ini, mereka adalah para penggemar, para fans yang tentunya mereka hadir di stadion untuk menikmati, untuk menghibur diri mereka, untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin saja saat ini hiburan itu yang bisa membuat mereka sejenak melupakan persoalan-persoalan, kerumitan-kerumitan dalam kehidupan mereka. Dengan jumlah korban tersebut, salah satu sekarang terbesar di dunia, terbesar di dunia, yang kita berharap adalah prestasi yang kita dikenal, agar kita dikenal di kancah mancanegara, tetapi ternyata tragedi ini ada memang persoalan pelik di situ, dan ini adalah persoalan menahun. Tentunya kita berharap pemerintah sedari dulu mencoba untuk benar-benar fokus dalam hal melakukan pembenahan, tidak hanya saja dalam bentuk pembinaan, tetapi secara keseluruhan sistem persepak bolaan di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah pengorganisasian daripada fans, bagaimana aparat dalam hal mengamankan seperti tadi disampaikan oleh Pak Daeng, Pak Presiden dan Bu Sunarti, tentang agar keamanan-keamanan yang ditimbulkan adalah keamanan-keamanan yang sifatnya pasif dan cenderung lebih humanis, karena ini adalah hiburan. Ini bukan suatu tindakan-tindakan yang perlu direspon dengan reaktif, bahkan cenderung, dan kalau saya sih mengatakan ini sudah represif. Kalau tadi ada persoalan gas air mata dan segala macam, ya, bagaimana pengelolaan daripada ketertiban penonton. Di sini keamanan pula harus sedari awal hingga masuk tribun, hingga masuk stadion, hingga keluar, hingga mereka balik ke rumah masing-masing. Itu tentunya sangat besar harapan kita, karena dari pihak keamanan, khususnya daripada Polri yang memiliki kewenangan itu, ya, karena mereka adalah Kamtibmas, ya. Nah, untuk masalah selanjutnya, maka kita berharap agar secepatnya diusut tuntas apakah ada human error di situ, atau adakah kesalahan dari sisi protap, ya, dalam hal pengamanan, SOP-nya seperti apa, penggunaan gas air mata, lalu tindakan-tindakan individu-individu yang ada dalam hal atau oknum-oknum pengaman, karena ini tidak bisa diterima, tidak bisa dimaklumi, karena ini menyangkut nyawa. Jangankan nyawa manusia, secara keseluruhan makhluk hidup pun itu diatur tata caranya dalam hal bagaimana untuk menghentikan nyawa tersebut.
Jadi kepada pihak keamanan yang tidak henti-hentinya dari rakyat menyuruhkan agar jadilah sebagai pihak yang mengayom sebagaimana falsafah Anda dibentuk. Bagaimana Anda mendampingi, membersamai rakyat untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan, namun bukan untuk sebaliknya, malah bahkan hingga nyawa harus hilang hanya karena keteledoran, baik secara oknum maupun dari sisi SOP. Tentunya dari tingkat bawah sampai tingkat atas harus bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan ini. Bukan hanya karena persoalan ini adalah persoalan sepak bola, tetapi ini adalah persoalan kita yang memang juga menahun di Indonesia. Ketika terjadi hal-hal di antara masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat lalu diperhadapkan dengan keamanan, maka senantiasa masyarakat yang menjadi korban karena ketidakmampuan mereka, padahal mereka itulah sehingga keamanan itu terbentuk, dan untuk mereka pula lah ketertiban atau keamanan yang dipanggul oleh pihak kepolisian itu dijalankan. Kira-kira seperti itu, Daeng. Sekali lagi sangat berduka cita atas tragedi ini. Kita tidak bisa bayangkan kalau bagaimana keluarga-keluarga daripada korban tersebut meratapi persoalan ini ya. Kira-kira begitu, Daeng. Ya. Oke. Terima kasih, Bung Andi. Jadi mirsa, penggunaan gas air mata yang sudah jadi aturan FIFA ini perlu digarisbawahi. Jadi diduga pihak kepolisian ini memang salah menetapkan protap atau SOP penanganan supporter sepak bola. Karena aturan FIFA itu sudah pasti diamini oleh PSSI. Namun kenapa tetap digunakan? Padahal mungkin agak bisa meminimalisir jika menggunakan water cannon saja misalnya. Ya kan, tidak harus gas air mata. Kok gas air mata gitu loh. Jadi dengan kejadian ini banyak faktor orang bisa berasumsi macam-macam. Yang pertama adalah bisa saja tragedi untuk menutupi isu-isu apalagi nih kehancuran ekonomi Indonesia saat ini, isu-isu kenaikan harga BBM, isu-isu Omnibus Law dan sebagainya. Isu-isu internal saat ini yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Nah, kemudian bisa juga dengan kejadian ini sudah dipastikan bahwa FIFA akan mempertimbangkan Indonesia menjadi tuan rumah untuk event-event internasional, baik itu misalnya Piala Asia, Piala Dunia Junior atau apalah, pokoknya yang bersifat yang menjadi domain FIFA. Karena itu tadi ada tragedi ini, ingat nggak peristiwa Juventus dengan Liverpool ketika final Liga Champions yang mengakibatkan bagaimana Liverpool dihukum tidak bisa mengikuti turnamen Liga Champions berapa tahun. Korbannya hanya mungkin puluhan. Calciopoli ya? Iya kan? Iya, puluhan. Tapi ini ratusan. Di Indonesia ratusan. Jadi Anda bisa bayangkan. Dan FIFA dalam hal ini dalam menjaga citranya bahwa sepak bola itu menjadi sebuah olahraga yang mampu menyatukan bangsa ini, bangsa-bangsa di seluruh dunia, itu tentu saja tidak ingin kehilangan muka. Tidak seperti benar-benar memberikan sanksi yang tegas dan keras kepada PSSI. Emangnya Indonesia koruptor dibebasin, dikasih amnesti, ya kan? Udah jelas-jelas tidak boleh diampuni, malah diampuni. Emang hukum Indonesia ini, hukum internasional FIFA itu kejam, tegas demi memperbaiki mutu sepak bola ke depan. Terlepas ada skandal-skandal juga ya, tapi secara umum ini perlu digarisbawahi. Kemudian bisa ini juga ketika Kapolri salah dalam hal melakukan investigasi terhadap kayak ini, tentu saja jabatan Kapolda Jatim, Kapolres setempat, bahkan Kabaopnya itu menjadi pertaruhan. Lagi-lagi salah menangani. Saya bingung ini kok makin mirip polisi kita makin represif terhadap orang-orang yang hanya sebenarnya perlu ditertibkan. Apalagi stadion, orang datang lihatnya di situ bukan datang mau berantem. Orang datang ke sana pengen nonton, pengen mendukung kesebelasannya, gitu kan? Bayar lagi. Ini pakai bayar. Bayar dengan uang sendiri gitu loh, bukan gratis gitu. Kok tiba-tiba dihajar gas air mata gitu, menimbulkan kepanikan. Dan ingat, banyak anak-anak juga yang datang ikut, anak-anak di bawah umur. Pasti karena itu hiburan bagi mereka. Bagaimana mau aktualisasi sendiri. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi semua pihak, termasuk juga para
apalagi ini koordinator supporter lah Aremania, ya kan? Panitia. Ya kan? Begitu juga panitia. Jangan asal yang penting tiket laku, tiket laris gitu kan. Tidak mempertimbangkan berbagai hal. Nah, tentunya juga pertandingannya kok malam, padahal sebelumnya juga udah diminta untuk dilakukan di sore hari. Tetap ngotot. Nggak usah, ini persoalan hari ini bangsa kita ini, Indonesia ini sedang sensitif-sensitifnya. Jadi apapun yang terjadi, segala sesuatunya bisa dipolitisasi. Nah, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bu Narti sekaligus closing. Iya, saya hanya penegasan. Saya meminta kepada Kapolri segera membuat tim untuk investigasi fakta di lapangan, supaya tadi disampaikan dari Daeng, agar juga tidak salah akhirnya mengorbankan orang lain. Hari ini nyawa sudah melayang, tapi jangan juga mengorbankan orang lain. Kenapa hari ini sepak bola dilakukan malam hari? Ini adalah riskan bagi seluruh panitia maupun pemberi izin dan yang lain-lain. Juga dievaluasi agar ke depan ini juga tidak terjadi lagi. Tapi tetap hukum harus menjadi panglima. Jangan karena ini siapa yang menjadi panitia, ini yang menjadi ini backingan siapa. Jangan nanti ini menjadi sambo jilid kedua. Saya berharap pada Kapolri tindak tegas siapa yang melakukan. Apakah ini ada kesalahan atau segala macam, tapi ini harus bertanggung jawab. Yang kedua, saya meminta kepada Presiden Joko Widodo agar segera membuat tim fakta, bukan hanya dari kepolisian tapi dari semua pihak, agar betul-betul menghasilkan hasil yang sangat maksimal untuk rakyat yang hari ini menjadi korban sudah 180 jiwa. Ini bukan sedikit. Saya jadi merinding. Segera membuat fakta, tim pencari fakta, karena semua pihak ini harus kan gitu. Jangan juga kalian sakit hati kalau kita katakan kalau tidak mampu Kapolri juga harus dicopot. Saya meminta agar Presiden mencopot Kapolri kalau Kapolri tidak segera membentuk tim pencari fakta. Karena apa? Karena ini muaranya adalah satu, adalah dari pucuk pimpinan. Inilah sebenarnya bukan suka atau tidak suka, tapi tetap itu harus dilakukan. Ini adalah menjadi contoh bagi rakyat Indonesia. Karena kenapa? Yang tadi saya katakan, FIFA itu memberikan sanksi itu lebih berat. Tapi yang lain-lain, supporter sepak bola meninggal paling 10, itu pun sudah menjadi heboh. Apalagi itu adalah nyawa. Hari ini 180 nyawa. Dan bisa saja bertambah. Bisa juga bertambah. Dan mereka tidak berdosa. Kenapa dihadapin dengan gas air mata kan gitu? Inilah saya katakan bahwa ini salah cara penanganannya. Dari awal sudah salah. Maka saya meminta kepada Presiden, kalau memang Kapolri ikut terlibat dan mereka tidak bisa menyelesaikan, Kapolri juga harus dicopot. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita closing statement ya. Ya, jadi sebelum closing statement saya perlu ingatkan bahwa tadi sekitar jam berapa, mungkin jam berapa itu Pak Jokowi sudah juga pernyataan resmi di Istana Negara Bela Sungkawa dan meminta agar Kapolri untuk mengusut tuntas tragedi kemanusiaan ini. Karena ini jika dibiarkan lagi akan menciptakan spekulasi-spekulasi, opini-opini yang beragam, yang bisa saja hanya berdasarkan asumsi, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Maka dari itu kita minta Pak Kapolri tegas dalam hal ini. Jangan sampai yang disampaikan tadi Bu Narti akan menjadi sambo-sambo selanjutnya. gitu loh. Ya kan? Ya silakan Bung Andi. Oh ya, ini adalah cerminan bahwa ada persoalan yang sangat fundamental yang harus dipahami, diperhatikan secara komprehensif dalam hal perekrutan
pembentukan karakter hingga pelaksanaan atas rekan-rekan di kepolisian, Pak Pres. Ini persoalan tragedi yang terjadi ini adalah sebuah gambaran atau wajah secara keseluruhan bahwa kepolisian kita belum memiliki karakter yang kuat dalam hal humanis. Yes. Tidak saja persoalan ini, tetapi juga diperhadapkan dengan kondisi-kondisi seperti misalnya di Lampung, kejadian-kejadian Papua, masyarakat berhadapan dengan aparat. Juga ada kalau tidak salah di Kalimantan sana, di Palangkaraya, ya, ketika kekuasaan pengamanan itu digunakan, maka senantiasa berbenturan dengan masyarakat dan selalu masyarakat yang dizolimi dalam konteks mereka lah menjadi korban. Apa bedanya dengan para supporter ini? Ketika mereka hanya ingin mendapatkan suatu hiburan untuk kehidupan mereka, ternyata diperhadapkan dengan tindakan represif. Arogansi daripada aparat keamanan inilah yang perlu dibenahi. Ini tidak hanya persoalan bagaimana SOP terjadinya, tetapi dalam hal pembentukan ini, Pak Pres, kepolisian kita ini sepertinya sudah melenceng daripada tugas dan fungsinya. Tidak bayangkari lagi. Tidak bayangkari lagi. Mulai dari jajaran bawah sampai jajaran atas. Persoalan skandal daripada Sambo itu adalah cerminan yang tidak hanya dilihat secara parsial, Pak Pres. Itu imparsial. Dan itu. Ini karakter gaya kepolisian kita itu makin berubah semenjak Jokowi menjadi presiden sejak 2014. Pak, itu apalagi kalau itu ya. Itu pergeseran jelas sekali. Sangat disayangkan. Jelas sekali, jauh sekali berbeda ketika presiden-presiden sebelumnya lah. Kita bisa lihat bagaimana apalagi ini karakter polisi kita di bawah tahun 2014 ya, bagaimana mereka menghadapi masyarakat ya. Jadi tentunya seluruh rakyat Indonesia mengharapkan Bayangkari ini sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, sebagaimana falsafah kita sendiri, menjaga falsafah kita menjadi pengayom di tengah-tengah masyarakat. Dan jika saja itu belum tercapai, maka harap dilakukan perombakan secara besar-besaran dalam bentuk struktural. Karena struktural inilah yang menjadi jadi revolusi birokrasi ya. Revolusi birokrasi ini kan sebenarnya yang digaung-gaungkan pada masa awal pemerintahan Jokowi, Pak Pres. Namun ternyata kan justru malah janji-janji tinggal janji. Waduh, ini hanya mimpi. Waduh, ini ya, itu intermezzo sebuah lagu dan sangat tepat untuk menggambarkan situasi kita pemerintah saat ini, khususnya di kepolisian. Tolonglah, Anda itu bagian daripada masyarakat. Tidak lain daripada rakyat itu sendiri. Hanya perbedaannya Anda menggunakan sebuah logo dan jubah yang berbeda dengan rakyat. Pada dasarnya Anda pun juga adalah pelayan rakyat. Janganlah Anda gunakan segala hal yang dimiliki oleh Anda dari rakyat itu untuk menggembosi rakyatnya sendiri. Janganlah seperti itu. Karena ketika hal-hal tersebut terjadi, dalam hal ini adalah oknum-oknum dari pihak kepolisian, maka kami secara lantang dapat menyatakan bahwa Anda lah pengkhianat rakyat itu sendiri. Karena Anda tidak mencerminkan sebagaimana tupoksi Anda sendiri. Siapapun yang mengorbankan rakyat, maka dia adalah pengkhianat rakyat. Itu bukan suatu cerita, itu adalah keniscayaan. Seperti itu, Daeng, kira-kira. Terima kasih Bung Andi, Wakil Direktur LBH DPP PPM. Jadi dengan adanya tragedi persepak bolaan kita yang hari ini telah menjadi lagi malapetaka besar bagi nama baik persepak bolaan di tanah air. Dan jika Jokowi tidak tegas menyelesaikan kasus ini, maka Jokowi gagal juga menjaga tumpah darah rakyat Indonesia yang menjadi sumpah jabatan Anda yang juga termaktub di dalam amanah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, di mana tugas presiden itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia, dan menjaga perdamaian dunia. Itu
Nah kalau ini sudah terjadi lagi, Anda tidak bisa mengambil secara hierarki, semua tanggung jawab ada sama Jokowi. Nah, untuk menjawab tanggung jawab ini, Pak Jokowi harus bertindak tegas kepada jajaran di bawahnya, sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Kepolisian di bawah Ya presiden. kan, ingat, karena institusi kepolisian langsung di bawah presiden, bukan kementerian. Jadi wajar ketika hari ini orang menyatakan bahwa Jokowi harus bertanggung jawab terhadap tragedi kemanusiaan, malapetaka persepak bolaan kita yang mengakibatkan tewasnya kurang lebih 180 orang supporter sepak bola di Kanjuruhan Malang. Ini sebuah hal fakta, lagi-lagi fakta yang diperlihatkan. Nah ini, jadi Pak Jokowi, silakan Anda jawab, tidak usah berretorika, tidak perlu pencitraan. Anda jawab persoalan penyelesaian tragedi kemanusiaan sepak bola kita saat ini yang mengakibatkan 180 orang meninggal ini dengan karya nyata. Demikian dari saya. Sampai bertemu lagi. Salam people power, kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat berkuasa, negara sejahtera. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.